Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa lagi dengan Pak Amar di video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 7. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ilmuwan muslim dinasti Umayyah. Kemarin pada pertemuan bab 3 part yang kedua, kalian sudah mengenal ilmuwan muslim di bidang tasawuf, yaitu Rabi'ah al-Adawiyah. Nah, selanjutnya kita akan meneruskan mempelajari dan mengenal beberapa ilmuwan tasawuf yang lain, yaitu Hasan al-Basri dan Sufyan ats-Tsauri. Nama lengkap beliau adalah Abu Sa'id Al-Hasan bin Yasar. Hasan dilahirkan pada tahun 21 Hijriah di Madinah dari rahim wanita bernama Khairah dan ayahnya bernama Yasar. Mereka berdua adalah hamba sahaya dari Zaid bin Thabit. Hasan kecil sudah dalam didikan wanita mulia, istri Rasulullah yang bernama Ummu Salamah, yang dikenal sebagai perempuan Arab yang berbudi pekerti luhur dan teguh pendirian. Dekatnya hubungan Hasan dengan keluarga Rasulullah membuat ia mendapatkan suri tauladan dan menimba ilmu secara langsung bersama para sahabat di Masjid Nabawi. Hasan al-Basri merupakan ulama tabi'in murid pertama dari Hudzaifah bin al-Yamani, yang merupakan ulama yang diakui sebagai peletak dasar metodologi dalam ilmu tasawuf. Prinsip pertama ajaran Hasan al-Basri ialah mengumpamakan dunia itu seperti ular, terasa mulus jika disentuh, tapi racunnya dapat mematikan. Oleh sebab itu dunia harus dijauhi, kenikmatan dan kemegahannya harus dikesampingkan. Karena pada hakikatnya dunia selalu membuat manusia berpaling dari kebenaran dan membuat lalai. Hasan al-Basri dikenal sebagai pribadi yang takwa, wara', zuhud pada kehidupan dunia, bertimbang terbalik dari orang-orang di masa itu yang mempunyai sifat hedonis, suka berfoya-foya dan bersenang-senang melewati batas. Prinsip kedua ajaran Hasan al-Basri adalah khauf dan roja. Khauf ialah merasa takut akan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berbuat dosa dan lalai akan perintahnya, merasa kurang dalam mengabdi kepada Allah, merasa was-was, takut dan khawatir akan murka Allah. Dengan rasa takut itu menjadi motivasi bagi seseorang untuk mempertinggi kualitas keimanan dan pengabdiannya kepada Allah. Sedangkan roja ialah mengharapkan ampunan Allah dan karunia-Nya. Ajaran-ajaran tasawuf Hasan al-Basri berpondasi pada Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi. Untuk itu beliau termasuk dalam golongan tasawuf Sunni. Hasan al-Basri menghembuskan nafas terakhir di usia 80 tahun pada tahun 110 Hijriah
tepatnya pada malam Jumat di bulan Rajab. Meninggalnya beliau diiringi kesedihan dari penduduk Basrah kala itu, dikarenakan beliau adalah sosok ulama yang berbudi pekerti mulia, soleh dan fasih lidahnya. Sufyan Tsauri merupakan seorang alim. Sejarah mencatat dia sebagai penghafal Al-Quran dan ahli hukum, seorang mujtahid, faqih, dan hafiz yang warok dan zuhud. Banyak hadis diriwayatkannya sehingga menjadi rujukan umat Islam dalam menjalani kehidupan. Dia lahir di Kufah, Irak, diperkirakan pada tahun 97 Hijriah atau 715 Masehi. Dalam keluarga taat agama, dia dibesarkan oleh ayahnya Sa'id bin Maruk. Ayahnya Sa'id bin Maruk adalah ulama dan guru dari Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Dari kecil dia sudah diajarkan bersikap mulia, harus jujur dalam berkata, amanah dalam menjalankan tugas, kemudian menyampaikan pesan orang tua apa adanya kepada masyarakat. Sikap tersebut membuatnya dipercaya umat Islam, sehingga dia dikenal sebagai ahli hadis di Kufah. Ibunya merupakan muslimah yang zuhud dan selalu mensyukuri kehidupan. Ibu yang merupakan guru pertama di dunia ini selalu mengarahkannya untuk menuntut ilmu. Ketekunan dia melaksanakan perintah sang ibu membuatnya mampu menghafal Al-Quran dan hadis. Didikan yang sama juga diterima saudara Sufyan, yaitu Umar bin Sa'id dan Ummu Ammar. Keduanya juga menjadi ahli hadis yang banyak meriwayatkan sabda Rasulullah. Seperti anak pada umumnya, Sufyan selalu mengidolakan ayahnya. Melalui Sa'id, dia dan dua orang saudaranya mempelajari sabda-sabda Rasulullah dalam berbagai hal. Selain itu, Sufyan juga banyak belajar kepada ulama di Kufah, Basrah, dan Hijaz. Ulama besar yang pernah menjadi gurunya antara lain Syu'bah, Yahya bin Sa'id Qattan, Imam Malik, Al-Auza'i, Ibnu Mubarak, dan Sufyan bin Uyainah. Pengetahuan itu membentuk sikap dan pemikirannya. Ketika perang saudara, yaitu Perang Siffin pada 657 Masehi terjadi, Sufyan memihak kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Perang ini memecah pandangan tentang kepemimpinan. Aliran teologi Syiah mengimani Ali sebagai imam pertama mereka, sedangkan mazhab Sunni tetap berpendirian Sayyidina Ali sebagai khalifah keempat. Kedudukan Ali sebagai khalifah setelah Utsman tidak diubah dalam sejarah. Sementara itu Muawiyah mendirikan kerajaan sendiri, Daulah Bani Umayyah. Dalam konflik tersebut Sufyan memihak kepada Sayyidina Ali. Dia mengecam kepemimpinan Muawiyah karena mereka seharusnya menaati Khalifah Ali. Tapi setelah peperangan usai, Sufyan lebih memilih tidak memihak siapapun. Sikap itu ditunjukkannya saat tinggal di Basrah pada 748 Masehi. Meski sudah menyatakan tidak memihak siapapun, pihak Muawiyah tetap mendekati Sufyan. Pendiri Umayyah itu menawarkan posisi penasihat khalifah. Tawaran itu ditolak. Meskipun berkali-kali datang, dia juga menolak berbagai tawaran jabatan tinggi. Itulah prinsip beliau, ulama besar yang diliputi dengan kesederhanaan dan selalu menganjurkan zuhud dalam kehidupan. Semoga kita bisa mengambil hikmah kisah dan biografi kehidupan beliau untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Pada masa Daulah Umayyah, yaitu ketika Abdul Malik bin Marwan berkuasa, bahasa Arab digunakan sebagai bahasa resmi negara. Semakin meluasnya penggunaan bahasa Arab membutuhkan panduan kebahasaan agar semua golongan bisa menggunakannya. Maka muncullah ahli bahasa pada masa itu yang bernama Imam Sibawayh. Beliau mengarang kitab yang berisi kaidah-kaidah bahasa Arab yang diberi judul Alkitab. Sedangkan sastrawan-sastrawan yang lahir pada masa Daulah Umayyah antara lain Al-Akhtal, Al-Fasrasdak, Jarir, Umar bin Abi Rabi'ah, Al-Kumait, Ibnu Ruqyat, dan Al-Nabighah Al-Syaibani. Ilmu ini juga mengalami perkembangan yang cukup baik pada masa ini. Salah seorang sejarawan yang berhasil mencatat berbagai peristiwa sejarah yang terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya dan masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah adalah Ubaid bin Syariah al-Jurhumi. Ia diperintah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menulis buku sejarah masa lalu dan masa Bani Umayyah. Di antara karya-karyanya adalah kitab Al-Mulk wal Akhbar Al-Madhi atau buku catatan sejarah raja-raja masa lalu. Selain Ubaid bin Syariah al-Jurhumi terdapat sejarawan lain yaitu Syuhar Abdi yang menulis buku Kitabul Amsal. Ilmu ini belum mengalami kemajuan berarti pada masa awal pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Tetapi pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik telah terjadi perkembangan yang cukup baik dalam bidang kedokteran. Karena pada tahun 88 Hijriah atau 706 Masehi, ia telah berhasil mendirikan sekolah tinggi kedokteran. Memerintahkan kepada para dokter untuk melakukan berbagai kegiatan riset dengan anggaran yang cukup. Para dokter yang bertugas di lembaga tersebut digaji oleh negara. Al-Walid melarang penderita penyakit kusta menjadi pengemis di jalan-jalan. Untuk itu, bahkan khalifah telah menyediakan dana khusus bagi para penderita penyakit kusta. Demikian materi ajar bab 3 part yang ketiga. Selamat berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.